Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini tanggal 2 April 2025. Masih di dalam rangkaian acara Prapaskah. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Siapakah Thomas ini? Thomas ini diperkirakan dia lahir di daerah Galilea. Ya, nama Thomas ini kita kenal juga dengan nama Didimus, yang artinya kembar. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa kembaran dari Thomas ini. Ya, sebelum Bapak Ibu kita belajar lebih lanjut tentang Thomas, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itulah Tuhan, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah kami boleh belajar sesuatu yang baik dari Thomas, untuk menjadi bekal iman dalam pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bacaan kita terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang perlu kita pelajari dari Thomas ini. Thomas ini adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mempunyai penalaran yang bagus dan sikap yang pemberani. Hal itu dibuktikan ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berangkat menjumpai Lazarus. Dan dia berkata, "Mari kita semua berangkat mengikut dia untuk mati bersama-sama dengan dia." Ini adalah satu sikap yang berani. Dan dia melakukan penalaran. Karena apa? Karena dia melihat bahwa Yesus sudah dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia bertanya jawab tentang pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan. Dia ingin tahu dan dia menggunakan nalar apa yang diajarkannya. Nah, tetapi semuanya itu Bapak Ibu berubah ketika Yesus ditangkap. Kemudian Yesus diadili, bahkan disalibkan. Di dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-20 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa pertama kali murid-murid itu berkumpul tanpa Thomas. Kemudian timbul pertanyaan, Thomas ada di mana? Yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa ketika Yesus ditangkap, maka murid-murid itu menjadi takut
Karena apa? Karena gurunya sudah ditangkap. Berarti ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian Thomas yang kehilangan kepercayaan itu, dia mengasingkan diri. Dia berdiam diri. Dia ada di tempat tersendiri. Dia merenungkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan Yesus. Dia seakan-akan tidak percaya. Kenapa Yesus tidak melakukan pembalasan? Bahkan dia yang maha kuasa tidak menurunkan malaikatnya untuk menentang orang-orang yang menangkapnya. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu dia tidak bisa menerimanya. Dan itu yang mengakibatkan ketika murid-muridnya berkata kepada Thomas, "Aku telah melihat Tuhan, Thomas." Dia berkata, "Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang pakunya, maka sekali-kali aku tidak percaya." Hal ini Bapak Ibu sama dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang beriman. Bukankah di dalam kemikutan kita kepada Tuhan, kita seringkali mendapatkan banyak masalah tentang keluarga, tentang ekonomi. Bahkan ketika kita berdoa, seakan-akan tidak ada jawaban terhadap doa-doa kita. Seakan-akan Tuhan itu jauh. Kemudian kita bertanya-tanya, sebenarnya di mana letak kuasa-Mu Tuhan? Kita berdoa bertahun-tahun untuk suami kita. Kenapa dia tidak bertobat? Kita berdoa untuk anak kita. Tetapi anak kita juga tidak berubah dari perilakunya yang nakal. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, kenapa Tuhan tidak memberikan jalan keluar? Sehingga mengakibatkan kita seperti Thomas. Di mana kuasa-Mu Tuhan? Dan dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang pakunya, maka sekali-kali aku tidak percaya. Hal itu sama dengan iman yang kita alami. Hal yang menarik Bapak Ibu, ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan Thomas, pada suatu hari Yesus hadir dan dia mengatakan, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, lihatlah tanganku dan lambungku. Cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku, dan jangan sekali-kali engkau tidak percaya." Thomas tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Yesus, tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan perkataan Thomas bersama dengan murid-murid yang lain. Bukankah demikian? Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi Tuhan tidak memberi jawab segera. Karena Tuhan tahu waktu dan tempat yang tepat bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu, janganlah berputus asa ketika kita berdoa. Sampai pada satu hari nanti kita beroleh jawabannya. Seperti Thomas, ketika dia melihat Yesus, dia berkata dengan iman, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu yang merubah kehidupannya untuk dia menjadi seorang misionaris yang handal. Dan orang-orang di negeri India mengatakan bahwa itu rasul yang membawa kebenaran akan firman Tuhan di seluruh India. Demikian pula ketika Tuhan memberikan kepada kita jawaban, mungkin jawaban itu melalui firman yang disampaikan, melalui kejadian-kejadian apapun, sekalipun itu tidak memberikan jawaban seperti yang kita minta, tapi itu memberi kekuatan dalam iman kita. Bangkitlah. Bangkitlah. Biarlah firman Tuhan hari ini memberi penyegaran bagi iman kita untuk terus kita beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Mu, di mana dalam situasi seperti ini kadang-kadang menjadikan kami kurang percaya. Ampuni kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami bertanya, di manakah Engkau? Masih adakah kekuatan dan kuasa-Mu di zaman ini? Ampuni kami Tuhan.
Seperti Thomas, kadang-kadang kami melakukan seperti itu. Untuk itu kami juga memohon, ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah penyegaran iman hari ini memberikan kepada kami keyakinan bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau mendengar Tuhan akan seru doa kami. Engkau mendengar jeritan kami. Bahkan Engkau mendengar tangis kami. Terima kasih. Biarlah pada satu hari kami boleh melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.